ma qaddamat lighat wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahu. Ikhwan wa fillah rahmatullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puja dan puji syukur sudah sepantasnya terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang juga masih terus beri banyak nikmat pada kita sampai hari ini. Nikmat sehat, nikmat usia, nikmat kehidupan, nikmat masih bisa menjalankan ibadah berjamaah di antara perintah-perintah ibadah yang lain yang diperintahkan kepada kita. Dan tentu saja nikmat yang paling besar adalah iman dan Islam. Salawat serta salam sudah tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, panutan kita, contoh abadi kita hingga akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, biasanya kalau di bulan Muharram kita bicara tentang hijrah. Karena memang sebagaimana kita tahu bahwa penanggalan Islam itu diawali dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dan pelaksanaan penanggalan Muharram itu atau Hijriah itu dilaksanakan jauh setelah Rasulullah wafat. Mulai dilaksanakan pada masa Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Kenapa? Karena Umar mulai melihat bahwa banyak kepentingan kaum muslimin punya penanggalan, gitu ya. Apakah sudah ada penanggalan berlaku pada masa itu? Ya sudah ada, ya. Karena penanggalan Masehi itu berlakunya yaitu ketika diawali dengan kelahiran Isa al-Masih, maka disebutnya juga BC, before Christ, dan after Christ, gitu ya, sebelum kelahiran Isa al-Masih dan kemudian setelah kelahiran Isa al-Masih. Hanya ada perbedaan, Pak, antara penanggalan Muharram atau Hijriah dengan penanggalan Masehi, gitu ya. Perbedaannya, kalau penanggalan Masehi itu perputarannya adalah perputaran matahari, sementara kalau penanggalan bulan itu adalah acuannya adalah moon, gitu, bulan, gitu ya. Sehingga memang nanti berbeda, jumlah harinya pun berbeda. Jumlah Masehi jauh lebih panjang, sekitar 11 hari dibandingkan dengan penanggalan Muharram atau penanggalan Hijriah, gitu ya. Jadi agak berbeda, gitu ya. Dan ini dianggap penting oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Karena memang kaum muslimin banyak sekali punya agenda-agenda di penanggalan Muharram, ya, berbeda dengan ketika menggunakan penanggalan Masehi, ya. Misalnya saum Ramadan ya di bulan Ramadan, bukan di bulan Agustus. Karena itu nanti kalau ditanya, kadang-kadang Ustadz suka ditanya, kan hari tahun iya Ramadan di bulan naonnya, di bulan Ramadan, gitu. Cuma karena konversinya ke Masehi, gitu ya, jadi sanes Agustus atau September, gitu. Kalau pakai penanggalan Hijriah kan nggak usah nanya, gitu ya, karena udah langsung praktis digunakan, ya. Nggak akan ada lagi pertanyaan soal Ramadan di sasih naon, gitu. Nanti ada pertanyaan lagi, Pak, ya, awal Ramadannya tanggal berapa? Ya awal Ramadan 1 Ramadan, gitu ya. Bukan 3 Agustus atau 4 Agustus, gitu. Beda deui, gitu. Begitu juga Syawalnya nanti, Pak. Ya, Idul Fitrinya masih nanya orang dekat pemintau ayeuna teh Idul Fitri tanggal berapa? Ya 1 Syawal atuh, gitu ya. Sanes kan opat atau nabi tilu atau nabi 4 September, gitu. Jadi aneh juga ya kita tuh ya. Bahkan nanti pertanyaannya Idul Adha, gitu ya. Orang nanya Idul Adha teh kapan, gitu ya. Gampang atuh, dan selama 10 Zulhijjah selesai kan, ya nggak akan ditanyain, gitu ya. Tapi sekarang jadi pertanyaan sanes eta teh seberapa Desember seneng itu. Jadi ada perbedaan ya. Padahal memang harusnya kalau kita kaum muslimin ya penggunaan penanggalan Hijriah harusnya, ya.
Tapi bapak-bapak, sebagaimana kita tahu bahwa penanggalan itu kan soal peradaban ya. Karena peradaban sekarang yang tegak itu ada peradaban sekuler gitu ya, maka yang digunakan adalah penanggalan Masehi ya, dan kita ikut gitu ya. Karena Islamnya tidak lagi tegak hari ini peradabannya gitu pasca runtuhnya Turki Utsmani, ya kita sekarang terpaksa ikut-ikutan pakai penanggalan Masehi, penanggalan Hijriah kita tinggalkan ya. Akibatnya ya wayahna Pak ya, sepanjang tahun kita akan beda awal Ramadan, sepanjang tahun kita akan beda Idul Adha, kita akan beda Idul Fitri gitu ya, karena mengkonversikan dari penanggalan Hijriah ke Masehi, itu yang jadi beda titik awalannya gitu ya Pak ya. Jadi mohon difahami saja, dimaklumi saja gitu ya. Nah tentu nggak akan persoalan hijrah itu yang dibahas, karena saya pikir sudah banyak bahas soal hijrah. Yang menarik itu memang Pak, orang sekarang mengartikan hijrah itu sebagai berubah gitu. Ya, jadi mereka mengatakan saya mah yang hijrah gitu, saya pengen berubah menjadi baik gitu. Ya, dan ternyata yang paling sulit dari proses hijrah itu adalah proses istiqomahnya pasca hijrah ya, dan inilah yang diperintahkan oleh Islam sebenarnya. Kalau hijrahnya tinggal berubah, tapi pasca hijrah itu yang menjadi panjang persoalannya. Kenapa? Karena bukan kemudian kita mengatakan saya hijrah terus selesai persoalan. Enggak. Ya, masih banyak lagi runutan peristiwa yang harus dilakukan, dan itu menuntut istiqomah gitu ya. Dan itulah yang terjadi pada Rasulullah. Karena itu di dalam Al-Qur'an, di Quran surat Ar-Rum ayat 30 ini Allah perintahkan kita fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Fa'akim itu istiqomahlah, luruskanlah, ada perintah dari Allah di sini. Ya, wajhaka, wajah engkau. Jadi kalau disebutkan wajah engkau itu artinya seluruhnya. Lid-dini hanifan, bagi din yang lurus, kepada din yang lurus. Fitrat Allah allati fatarna sa'alaiha. Fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya gitu ya. Jadi Pak Muhammad Hasan Abdullah, Dr. Muhammad Hasan Abdullah itu ketika menafsirkan ayat al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina, itu beliau mengatakan bahwa Islam itu din yang mutakhir Pak, yang terakhir yang Allah turunkan bagi umat manusia gitu ya. Jadi tidak ada din lagi setelah Islam yang Allah turunkan, dan Rasul itu khataman nabiyyin. Jadi kalau kita mau mencari agama yang paling modern gitu, din yang paling modern, ya Islam gitu. Kenapa? Karena Islam itu diturunkan di akhir zaman, diturunkan kepada Rasulullah yang merupakan penutup para nabi dan rasul. Ya, sehingga dikatakan bahwa orang yang berpegang pada din Islam berarti dia berpegang pada fitrahnya. Orang yang dia berpaling dari din Islam maka dia pasti berpaling dari fitrahnya, masuk ke dalam kejahiliahan lagi. Ya, nah hari ini lah Pak ya, mungkin bapak-bapak bisa melihat itu atas nama modernitas gitu. Ya, orang menganggap dirinya modern tapi kelakuannya jadi aneh-aneh gitu ya, malah kembali kepada kejahiliahan gitu. Ya. Sekarang tuh yang paling beken apa ya Pak ya, LGBT, nah gitu, lelaki resep kalalaki deui gitu. Lalu orang mengatakan itu modernitas gitu, atas nama modernitas itu laki-laki suka laki-laki lagi gitu. Bahkan laki-laki sekarang boleh mengawini laki-laki lagi. Waduh eta mah Pak, itu kembali ke zaman jahiliyah pisan ya, itu mah zaman Lut yang jauh sekali gitu ya, sebelum Islam datang bahkan gitu ya, sebelum Rasul diutus, itu kelakuan orang-orang zaman dulu gitu. Jadi kalau sekarang atas nama modernitas itu dimunculkan lagi, ya, berarti kita malah jauh dari fitrah gitu, ya, jadi berpaling dari fitrah. Nanti yang diperintahkan itu ada fa'akim wajhaka lidini hanifan, pada Islam gitu. Fitrah Allah allati fatarna sa'alaiha, fitrah Allah yang Allah sudah memfitrahkan manusia di atasnya. Ya, jadi kalau ingin kita kembali pada fitrah kita sebagai manusia, maka istiqomahlah dalam Islam gitu ya. La tabdila li khalqillah. Jadi makhluk ciptaan Allah itu enggak berubah gitu. Ya Pak ya. Nanti di kesempatan yang lain Muhammad Said Abdullah dalam bukunya judulnya Mafahim Islam itu mengatakan bahwa
dari dulu sampai sekarang manusia gini-gini aja Pak. Ya. Jadi gambaran kita tentang Adam ya, tentang orang-orang sebelum kita kayak yang jauh kayak yang aneh, yang enggak, manusia tuh gini-gini aja gitu. Ya. Nggak berubah gitu manusia tuh. Ya tetap aja seperti ini. Yang berubahnya sarana prasarananya gitu. Ya dulu mah jangan nanya mobil dong gitu. Ya karena dulu belum ada mobil gitu. Ya dulu jangan nanya pesawat karena belum ada pesawat gitu. Tapi kalau bicara manusia, ya kita mau begini-begini aja gitu. Ya, ada fisiknya, ada pola pikirnya, ada gorizah-gorizahnya, ada kebutuhan-kebutuhan fisiknya. Manusia mau begitu-begitu aja. Maka dikatakan la tabdila li khalqillah. Makhluk ciptaan Allah tuh nggak pernah berubah, manusia begini-begini aja. Dzalika dinul qayyimu, itulah din yang lurus, walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia nggak tahu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah, ternyata pasca hijrah itu yang menjadi menarik dan sulit itu adalah istiqomahnya. Tetap meluruskan wajah pada Islam, bukan pada yang lain. Istiqomah dalam teknologi Islam itu berarti pendirian kuat dan teguh pendirian. Kata istiqomah berasal dari kata-kata koma yastaqimu istiqomatan, yang berarti tegak lurus. Atau dalam kamus besar bahasa Indonesia, istiqomah itu diartikan sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. Jadi justru yang diperintahkan oleh Allah kepada kita malah ada sikap istiqomah. Ya, jadi bukan sikap yang terlalu fleksibel gitu, malah yang diperintahkan itu ada istiqomah. Ya, kalau orang sekarang suka mengartikan istiqomah itu sesuatu yang buruk gitu ya, menikah gitu ya. Nah, padahal dalam Islam kalau dalam din ya maka kita harus istiqomah, kita harus tegak lurus dan kemudian konsekuen dengan keyakinan kita, gitu ya. Di dalam Al-Quran ternyata istiqomah itu juga menjadi sebuah perintah. Maka dikatakan Qul innama anna basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin. Jadi Allah memerintahkan, ternyata istiqomah itu kewajiban Pak. Jadi bukan hanya sekedar dengan istiqomah kita jadi kembali kepada fitrah. Jadi bukan hanya natijah saja yang dikejar, bukan hanya hasil saja yang dikejar, tapi istiqomah itu sebuah kewajiban. Kenapa? Karena Allah mengingatkan, Kul katakanlah innama, sesungguhnya anak aku basyarum mislukum, manusia seperti kamu gitu. Kenapa harus di-stressing seperti ini Pak? Kenapa Rasul harus mengatakan bahwa Kul innama ana basyarum mislukum, supaya orang nggak skeptis terhadap agama. Kalau sekarang kan orang jadinya ada etama Rasul atau beda deui jeung urang kan gitu Pak. Tapi di ayat ini kan dikatakan nggak gitu ya. Ana basyarum mislukum, ya aku sama dengan kalian gitu. Rasul ya sama gitu ya. Nanti kalau kita bicara ujian Pak tentang fitnah gitu, fitnah terbesar para nabi dan rasul itu apa? Fitnah terbesar para nabi dan rasul, dia akan diputuskan oleh para pengikutnya, sehingga sebagian nabi dan rasul itu dianggap sebagai Tuhan oleh para pengikutnya Pak. Ya, nah dengan ayat ini menepis itu, bukan, Rasul mah bukan Tuhan, Rasul mah manusia seperti kita gitu. Apa buktinya? Rasul makan, Rasul minum, Rasul jalan-jalan di pasar gitu loh. Maka dikatakan ana basyarum mislukum, aku itu manusia seperti kamu juga gitu. Maka ketika diturunkan din oleh Allah, bisa dilaksanakan oleh para nabi dan rasul, pasti bisa dilaksanakan juga oleh kita gitu maksudnya. Kebayang nggak nih Bu ya? Ya kadang-kadang kan kita tuh moal bisa orang mah da eta mah rasul atau orang mah beda deui gitu ya. Padahal nggak gitu. Din itu pasti bisa dilaksanakan. Ya, makanya nanti kan sifat din Islam itu salah satunya amali. Amali itu artinya apa? Praktis, bisa dilaksanakan. Nggak ada ajaran Islam yang nggak bisa dilaksanakan gitu. Misalnya ya sholat subuh ya bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena jelas perintahnya, jelas kemudian fikihnya
Ya, tapi kalau yang males mah dah kumaha atunya. Susah tuh ya kalau yang males mah dah hese atuh eta mah subuh eta mah rasul gitu urang mah da urang beda deui enggak gitu kan. Bisa dilaksanakan. Siapa bilang nggak bisa dilaksanakan, betul nggak? Ya, menutup aurat Pak bisa dilaksanakan nggak Pak? Bisa. Kenapa? Karena auratnya jelas manusia mah. Laki-laki mah auratnya di antara pusar dan kemudian lututnya. Bisa nggak ditutup antara pusar dan lututnya? Ah bisa. Ya hanya mengedul, manyegedul, gitu kan ya. Nggak bisa kemudian mengatakan ada yang mah rasul atau orang mah hese. Nggak bisa. Jadi ayat ini menutup perkataan itu. Kenapa? Karena dikatakan ana basarun mislukum, aku ini manusia seperti kamu gitu. Auratnya perempuan bisa ditutup nggak? Bisa. Kenapa? Karena auratnya jelas ada gitu ya. Jadi muka aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya selesai. Tinggal tutup aja, buka aja muka dan kedua telapak tangannya kan beres gitu. Ya. Yang susah teh Pak menutup hati, Pak. Ibu-ibu yang susah teh menutup hati, ibu. Ya, menutup hati mah tidak akan pernah bisa tuh. So, kumaha definisi menutup hati, Pak? Bapak-bapak tidak boleh senang lagi dengan perempuan lain pasca nikah dengan si ibu. Boro-boro. Bapak-bapak ninggalin herang mengsang langsung ngalih gitu kan. Betul ya Pak ya? Enggak, di sini mah orangnya soleh semua, enggak. Soleh semua. Ibu-ibu gitu kan, ibu-ibu nggak boleh lagi senang sama laki-laki setelah menikah dengan si bapak. Bohong. Tetap aja dengan kaset mah. Gitu. Kan nggak bisa ditutup hatinya. Boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa kan. Yang nggak boleh itu nanti perilaku setelahnya kan gitu kan. Bener nggak? Kalau sukanya kan boleh, nggak bisa dihindari kan gitu. Ya. Jadi malah nggak masuk akal kalau ada orang mengatakan bahwa yang ditutup hatinya gitu. Karena Rasul juga nggak pernah menutup hatinya. Cuma hati dikeresekan, di kerudungan, hati gitu, digimanain gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita masuk ke area filsafat yang sebenarnya nggak ada faktanya dalam Islam. Padahal Islam mah biasa-biasa aja. Ana basarum mislukum, aku manusia seperti kamu. Islam diturunkan untuk diamalkan. Rasul bisa mengamalkannya. Masa kita nggak bisa? Ya, jadi kenapa ini penting? Ayat ini penting supaya manusia nggak skeptis terhadap agama, supaya nganggapnya ada etama rasul atau hese orang mau bisa gitu, enggak ya. Yang kedua supaya rasul itu tidak dianggap sebagai Tuhan, makanya kemudian dikatakan aku tuh manusia seperti kamu, biasa-biasa aja gitu ya, nggak kemudian jadi Tuhan. Makanya aku makan, aku berjalan-jalan di pasar kan gitu ya. Kan kebayang manusia jadikan Tuhan ya, terus kemudian nggak makan 2 hari terus lemes, terus yang ngatur dunia siapa gitu ya, kan sederhana aja, itu logika sederhana ya. Tapi yuha ilaya, diwahyukan kepadaku annama ilahukum ilahu wahid, sungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu, fastaqimu ilaihi, maka istiqomahlah kepadanya. Jadi istiqomah itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain akan menjadikan kita kembali pada fitrah, kalau kita istiqomah, istiqomah itu ternyata kewajiban bagi setiap muslim, gitu ya. Wastaghfiruhu, dan kemudian mohon ampunlah kepadanya. Wa wailun lil musyrikin, maka kemudian neraka wail bagi orang-orang yang musyrik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, istiqomah teh ternyata kewajiban bagi kita semua gitu ya. Nah, hanya di tempat-tempat apa saja kita harus istiqomah. Ya, pertama tentu saja istiqomah dalam akidah. Ada ayat yang menarik bapak-bapak ibu-ibu di Quran surat Al-Isra ayat 73 sampai 75. Ayat ini terkait dengan tawaran orang-orang Quraisy kepada Rasulullah. Ya, Pak, ternyata Pak yang paling sulit itu adalah ketika kita ditawari kemudahan-kemudahan atas konsistensi kita terhadap din. Ya, kalau ditekan biasanya orang makin kuat.
Tapi begitu ditawari, diiming-imingi dengan kemudahan-kemudahan, biasanya orang kehilangan sikap istiqomahnya. Nah, sehingga ayat ini mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadu layaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika litaftariya 'alaina ghaira. Wa idzal latakhaduka khalila. Ya, hampir-hampir saja. Ingkadu itu idiom Pak kalau dalam bahasa Arabnya. Artinya hampir-hampir saja layaftinunaka. Mereka sungguh memalingkan engkau, kaknya itu domirnya itu kepada Rasulullah. Ya, anil ladzi dari apa yang auhaina telah kami wahyukan ilaika kepada engkau Muhammad. Jadi ketika dakwah Rasul itu sudah semakin kuat, ketika dakwah Rasul itu sudah semakin disukai oleh orang-orang Arab mulai mengubah strategi mereka untuk merintangi dakwahnya Rasulullah. Ya, sebelumnya Rasul itu digelari sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Lalu kemudian setelah menerima Islam dicabut tuh semua gelarnya. Al-Amin itu dicabut, lalu Rasul dikatakan orang gila. Rasul dikatakan memecah belah keluarga. Rasul dikatakan memecah belah masyarakat. Ya. Lalu kemudian terus tekanan-tekanan itu dilakukan, tapi tetap istiqomah. Rasul sudah menyampaikan dakwah. Strateginya mulai diubah. Sekarang bukan itu yang dilakukan. Tapi yang dilakukan adalah menawarkan sesuatu yang lain. Tawarannya apa? Muhammad, gimana kalau engkau menyembah Tuhan kami setahun saja, nanti setelah itu kami menyembah Tuhanmu selamanya. Nah, jadi sekarang ada bergening Pak, ya, sehingga di sini dikatakan wa ingkadu layaftinunaka anil ladzi auhayna ilaika. Hampir-hampir saja Muhammad mereka memalingkan engkau dari apa yang telah diwahyukan kepada engkau Muhammad litaftariya ala ghairah, untuk mengadang-adakan sesuatu yang lain selain diperintahkan. Wa idzal latakhazuka khalila. Dan tawarannya apa? Kalau Muhammad mau ngikutin mereka, maka latakhazuka khalila, akan dijadikan teman lagi gitu. Jadi semua akan dikembalikan. Gelar Al-Amin dikembalikan. Kalau Muhammad ingin kekuasaan dikasih, Muhammad ingin kekayaan dikasih, ingin yang paling cantik dikasih, gitu ya. Dengan syarat apa? Ikut dulu menyembah Lata dan Uzza setahun aja. Gitu. Nanti udah itu mereka akan ikut menyembah Allah selamanya. Nah, ini Pak, ya. Jadi ini tawaran-tawaran Pak. Kalau orang ditekan makin kuat, tapi kalau diiming-imingi sesuatu yang lain, kesenangan-kesenangan, di sanalah tiba-tiba sikap istiqomah itu hilang gitu. Ya, nanti bapak-bapak ibu-ibu rahimahullah, dalam Al-Quran itu ada dua kriteria orang. Yang pertama, dia menjadi tidak istiqomah ketika diuji dengan ujian yang berat terus-menerus oleh Allah. Patah dia, ya, sehingga kemudian berpaling. Kalau dalam Al-Quran dikatakan inqala balawacihi, dia berpaling mukanya dari ketaatan. Ya, yang kedua, ketika dibukakan kemudahan-kemudahan yang sangat banyak gitu. Ya. Jadi orang itu begitu, kalau ditekan terus dengan kesusahan-kesusahan, dia berpaling dari ketaatan. Ada juga orang yang ketika diberikan kemudahan justru berpaling dari ketaatannya. Gitu. Ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan idza masal insana durun da'ana. Orang tuh kalau ditimpa kesulitan tiba-tiba dekat dengan Allah. Wa idza khawanahu nikmatan minna, tapi ketika dibukakan kemudahan, kenikmatan-kenikmatan, dia akan mengatakan innama utitu ala ilmin. Aku didatangkan ini karena kepintaranku, karena kehebatanku gitu. Makanya Pak, nanti Bapak bisa melihat Pak fenomena kehidupan itu Pak. Ya, Bapak akan menemukan dua orang seperti itu dalam kehidupan Bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Atau mungkin dalam diri kita juga, ketika diuji kita kuat, ketika diberikan kemudahan berpaling, atau ketika diberikan kemudahan kuat, ketika diuji berpaling gitu. Ya,
Karena kondisi kita dua seperti itu. Kadang-kadang diberikan kemudahan, kadang-kadang diberikan kesulitan-kesulitan yang banyak. Ya, di titik-titik ekstrim itu biasanya orang menjadi tidak istiqomah gitu ya. Sebagaimana ayat ini. Ditekan Rasul makin kuat, tapi begitu diiming-imingi dengan kemudahan-kemudahan, maka dikatakan dalam ayat ini, walaula an sabatnaka lakot kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau tidak kami kuatkan engkau Muhammad, lakot kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kamu pasti condong kepada mereka sedikit. Jadi sampai Rasul itu udah hampir tergoda gitu dengan tawaran-tawaran orang-orang Quraisy pada masa itu. Ya bayangkan, ya sebelumnya Rasul dikasih gelar Al-Amin. Sebelumnya Rasul adalah orang dengan posisi terhormat di masyarakatnya. Tapi setelah mengajak kepada Islam, kepada akidah yang lurus, tiba-tiba Rasul jadi dibenci. Bahkan gelar Al-Aminnya diambil gitu. Nah sekarang mau dikembalikan lagi semua gelar itu, asal Rasul ikut aja ke Tuhan mereka setahun aja, nggak lama gitu ya. Ini kan menggoda sampai dikatakan begitu, walaula an sabasnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila idal. Tapi kalau begitu Muhammad, kalau engkau condong pada mereka sedikit saja Muhammad, la adzaqnaka di'fal hayati wa di'fal mamat. Kami akan azab engkau Muhammad, azab al-ahya pada saat hidup, wadikfal mamat, azab setelah mati. Tsumma la tajidu laka alaina nasira. Lalu engkau tidak akan jumpai aku sebagai penolongmu Muhammad. Jadi bapak-bapak rahimahullah, kalau kita lihat perjalanan hidup Rasulullah, ternyata pertarungan, salah satunya ada pertarungan akidah. Dan Rasul adalah orang yang paling istiqomah Pak di tengah kita. Hari ini ujiannya akidah itu luar biasa. Ya, mungkin kita nggak berpaling dari kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi tiba-tiba mindset kita berubah. Semua agama sama. Betul nggak? Ya, hari ini kan kita diserang dengan itu ya. Jangan terlalu fanatik terhadap keyakinan. Itu kan udah bagian dari akidah. Itu kan bagian dari keyakinan kita. Ya, hari ini sinkretisme itu kan luar biasa masuk ke tengah-tengah kita. Ya, sehingga kadang-kadang kita sendiri bacanya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi dalam kenyataannya kita mengakui bahwa sama kok. Tuhannya mau Allah kek, mau yang lain kek, sama kok semuanya. Sekarang udah nggak ada lagi kebenaran mutlak gitu, semuanya sama, kan nggak bisa gitu. Kenapa? Karena kalau udah akidah mah, ya tadi istiqomah betul, walaupun diiming-imingi, walaupun ditekan tetap. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, dalam sejarah itu digambarkan siapa yang paling besar ujiannya dalam persoalan akidah Rasulullah. Lalu yang kedua siapa? Para sahabat. Ya, bagaimana Bilal Pak pernah ditangkap, lalu kemudian Bilal itu hanya diperintahkan untuk mengakui Lata dan Uzza. Kalau nggak mau gimana, disiksa. Maka Bilal mulai disiksa. Tapi apa kata Bilal? Tetap ahad, 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 gitu ya. Sampai ditimpakan batu di atas dadanya Bilal. Bilal tetap saja mengatakan ahad, ahad, ahad. Allah itu satu. Nggak ada dua, nggak ada tiga, nggak ada Tuhan selain Allah. Kita mah nggak sampai diuji dengan begitu, Pak. Boro-boro kita diuji dengan opini hari ini, ya, brainwashing hari ini, ya, tiba-tiba kita takut untuk mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa? Takut disebut fanatik, Bang, kita ya. Jadi aduh, kamu mah fanatik pisan gitu ya.
ya, mbok ya lebih toleran gitu. Padahal dalam masalah akidah mah ya nggak ada toleran dalam masalah akidah. Akidah mah ya sudah saja lurus tauhid selesai, berpaling dari tauhid kafir gitu kan, selesai gitu Pak. Ya, kenapa? Karena ini keyakinan. Nah, ternyata bapak-bapak ibu rahimahullah untuk mengklaim diri jadi orang yang baik tidak mudah. Salah satunya keyakinan gitu ya, dan kita takut kalau disebut fanatik. Kenapa? Karena fanatik itu identik dengan semua keburukan kan gitu ya. Si eta mah fanatik pisan gitu ya, jadi takut weh gitu ya, takut dianggap itu mah orang eta mah kampungan cenah fanatik gitu. Padahal kalau kita lihat ayat ini, bagaimana Rasulullah tetap berpegang pada tauhid, tidak bergeming walaupun tawaran-tawarannya luar biasa datang kepada Rasulullah. Kenapa? Karena di ayat ini di akhirnya dikatakan idzan la'adzaqnaka di'fal hayati wa di'fal mamati tsumma la tajidu laka alaina nasira. Kalau kamu berpaling Muhammad, maka kami akan azab engkau, azab di dunia dan azab setelah mati. Lalu engkau tidak akan jumpai aku sebagai penolongmu Muhammad. Allah berlepas diri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak, kalau kita bicara hijrah dan perintah hijrah itu disertai dengan perintah istiqomah, maka istiqomah pertama itu pada akidah. Ya, saya nggak tahu apakah akidah itu masih kuat kita emban, ataukah sekarang sudah bergeser hanya karena takut dengan opini-opini yang terus dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Na'udzubillah min dzalik wa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita masih istiqomah, betul nggak? Ya, karena perintahnya juga fa'akim, maka istiqomahlah gitu. Ya, salah satu dalam masalah akidah. Ya, nah kalau kita sudah istiqomah dalam masalah akidah, selesaikah persoalannya? Ternyata enggak, masih juga diperintahkan kita istiqomah berpegang pada syariat. Ya, karena pada akhirnya bapak-bapak ibu rahimahullah, ketika kita berhadapan dengan Allah nanti kan yang disoal itu adalah persoalan komitmen kita pada akidah dan komitmen kita pada syariat gitu. Ya, dalam masalah apa? Istiqomah dalam ibadah. Maka dalam Al-Quran dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Ya, dinul qayyimah, dan tidaklah diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah saja. Mukhlishina lahuddina hunafa'a. Din yang lurus, mengikhlaskan din yang lurus, dan diperintahkan apa? Wa yuqimus shalat, dan tetap menegakkan salat, wa yu'tu zakat, dan tetap menaikkan zakat, wa dzalika dinul qayyim, dan inilah din yang lurus. Jadi setelah orang itu istiqomah dalam akidah, tidak berpaling akidahnya, lalu diperintahkan juga untuk menaikkan ibadah dan istiqomah dalam ibadah gitu. Ya. Dan ini juga sekarang luar biasa Pak, serangannya tuh Pak. Ya. Anak-anak kita sudah mulai banyak menjalankan ibadah itu. Kalau saya lihat tuh ya, diwawancara gitu ya, dengan sederhana aja ditanya, kapan sholat terakhir? Kapan ya saya sholat terakhir ya? Udah lupa lagi katanya gitu. Bukan tahun kemarin Idul Fitri, oh iya tahun kemarin sholat Idul Fitri, sholat 5 waktu, aduh kapan ya? Mungkin 10 tahun yang lalu, luar biasa. Ya sederhana banget gitu orang sekarang Pak. Ya, sehingga kemudian banyak anak-anak kita sekarang dia nganutnya itu agnostik Pak. Agnostik itu dia yakin pada Tuhan tapi tidak mau melaksanakan perintah-perintah agama. Kenapa? Karena banyak hal. Ya. Sekarang tuh anak-anak kita diserang Pak. Ya. Dengan mengatakan bahwa agama itu sumber konflik. Akhirnya gimana? Udah nggak usah pakai agama gitu. Tetap yakin adanya Tuhan tapi nggak perlu beragama gitu. Sehingga nggak sedikit Pak yang mulai meninggalkan sholat Pak. Ya. Anak saya tuh ditanya sama teman-temannya,
mana sholat kene cina gitu kernaun sholat cina gitu coba ya bayangkan Pak. Ya, sampai anak satu bingung teman-teman tuh udah banyak yang nggak sholat kenapa kok nggak sholat ya bingung sholatnya kernaun cina gitu ya, sampai sholat aja udah mulai ditinggalkan padahal perintahnya wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyim dan itulah din yang lurus. Kita diperintahkan setelah kita mengaku hijrah maka diperintahkan istiqomah dalam akidah dan istiqomah dalam ibadah. Seumur umur kita akan melaksanakan ibadah itu sampai kapan? Ya sampai mati gitu. Ya, dan itulah ujiannya kan. Benar nggak sih? Ya. Kalau orang nggak istiqomah gimana? Capek ini cina seumur aja kudu sholat ya kebayang kan? Waduh seumur kita harus sholat subuh gitu ya asrugan bangun sholat subuh gitu aduh dingin dan sebagainya gitu. Coba bayangkan kalau nggak istiqomah ya. Atau sekarang nih Pak ya kita sedang berhadapan dengan banyak persoalannya terkait zakat ya mulai dimunculkan keraguan terhadap lembaga-lembaga zakat gitu ya apa coba ya ACT ya Pak ya sekarang lagi diserang ya Pak ya habis-habisan ya Pak ya waduh luar biasa padahal ACT itu kan dia WTP wajar tanpa pengecualian Pak ya kalau wajar tanpa pengecualian artinya harusnya semuanya benar dong gitu tapi tiba-tiba semua diobok-obok semua waduh habis tuh Pak ya dana operasionalnya besar sekali lah kan ada memang bagian amil 1/8 betul nggak amilin alaiha kalau nasabnya ke zakat ya Pak ya amilin alaiha kan 1/8 tuh 1/8 tuh berapa persen ya Pak ya iya maksimum 1/8 ya berapa ya iya maksimumnya 1/8 ya berarti berapa 12,5% ya Pak ya maksimum boleh berarti ya 12,5% kita ambil ya boleh tapi ya iya boleh tapi kalau 1 triliun secara hukum boleh nggak boleh nggak secara hukum? Boleh. Betul. Makanya saya bilang secara hukum itu boleh. Seharusnya nggak bisa dipermasalahkan. Walaupun nanti boleh ngambil di bawah kan, dari 1/8 gitu. Kan harusnya boleh dong gitu. Ya. Tiba-tiba opininya, wah dananya digunakan untuk kawin lagi. Kawin lagi nih dipersoalkan gitu ya. Aneh gitu ya. Ya biarin aja orang mau kawin lagi nggak apa-apa gitu. Kawin lagi gitu. Wow, opininya udah buruk Pak. Tiba-tiba dananya buat teroris, tiba-tiba aduh macam-macam. Mulai bimbang. Zakat ya kumaha, zakat orang kalah jadi gitu. Godaannya luar biasa. Betul Pak? Ya. Dia WTP kok wajar tanpa pengecualian kok. Masa tiba-tiba jadi dipermasalahkan gitu ya. Kan keraguan kita terhadap din itu luar biasa Pak. Pasca akidah kita diserang ya dengan sinkretisme dan sebagainya sekarang ranah ibadah kita mulai diserang juga gitu ya saya tuh ada temen Pak baru kuliah di Eropa pulang-pulang diajak sholat aja nggak mau jawabannya sholat mah urusan saya dengan Tuhan lah kudu dititah-titah kita temen private gitu pokoknya mah kumah saya gitu Masya Allah gitu kadang-kadang kita tuh ya na'udzubillah min dzalik wa na'udzubillah. Gimana kita menanamkan pada anak-anak kita pasca dia komitmen terhadap akidah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dia istiqomah dalam ibadah. Sebagaimana juga kita istiqomah dalam ibadah. Kalau ini tidak ditanamkan, maka pelan-pelan dia mulai meninggalkan sholat. Pelan-pelan dia akan meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Na'udzubillah min dzalik wa na'udzubillah. Padahal wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Inilah din yang lurus itu. Ya, jadi istiqomah itu di mana tempatnya? Salah satunya istiqomah kita menjalankan kewajiban-kewajiban ibadah. Seberapa berat pun teruslah lakukan itu gitu. Ya, karena ini adalah kewajiban. Dan inilah yang akan mengagetkan kita kepada fitrah kita gitu ya karena itu bapak-bapak rahmatullah PR kita untuk menanamkan kembali ya amal-amal ibadah ini kepada anak-anak kita
ya pada orang-orang sekitar kita. Jadi jangan terlalu toleran Pak, ya tenanaon lah ke sholat gitu. Yang penting mah bager gitu. Kebalik gitu justru, ya identifikasi bager itu apa ya sholat gitu. Ya tenanaon sak ke sholat yang penting mah kuliah bener salah gitu. Ya sholat yang lebih utama gitu. Kenapa? Karena ini yang nanti akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jangan sampai nanti ya anak kita tinggal bersyahadat saja asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tapi meninggalkan ibadah-ibadah ritualnya. Nauzubillah min dzalika wa na'udzubillah. Kelihatannya ini PR kita semua Pak, menularkan kembali kebiasaan-kebiasaan ibadah itu kepada anak-anak kita. Ya, ketika mereka diserang sekarang dengan semua serangan-serangan yang menganggap bahwa nggak penting lagi ibadah itu. Nauzubillah min dzalika wa na'udzubillah. Lalu kemudian istiqomah dalam masalah nafsiyah, dalam masalah makan, minum yang halal dan thayyib ya. Kalau Bapak lihat Pak sekarang Pak, kasihan Pak anak-anak kita tuh diserangnya tuh. Sampai saya lihat di sosmed itu ada perempuan berkerudung gitu ya, makan daging babi gitu ya, biasa-biasa aja gitu sekarang tuh ya, atau minum wine gitu ya, alkohol yang hanya 5%, yang 1%, 2% gitu ya. Dan itu tiba-tiba jadi sesuatu yang biasa gitu Pak. Ya, minum alkohol dan sebagainya kayak yang ya biasa-biasa aja gitu ya. Ya, padahal kalau kita lihat ayatnya menunjukkan bahwa Allah merintahkan pada kita, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sampai soal makan dan minum ini dikaitkan dengan perilaku setan gitu. Sampai diperintahkan oleh Allah, ya ayuhan nasu wahai manusia kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah oleh kamu apa yang ada di muka bumi ini halalan thayyiban, yang halal dan yang thayyib. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut langkah-langkah setan. Sok naon hubunganna makan dan minum dengan perilaku setan kan gitu. Ternyata dalam Islam memang luar biasa. Makan dan minum itulah yang akan mengawali amal-amal yang lain gitu. Ya. Karena itu kalau saya lihat media masa hari ini, aduh luar biasa ya. Orang udah terbiasa dengan minuman keras, orang tiba-tiba terbiasa dengan semua makanan-makanan yang aneh-aneh dan ternyata haram gitu. Ada ekstrim kuliner, ada macam-macam gitu. Ya sekarang tuh ya dengan sederhana aja gitu, menyepelekan soal makan dan minum. Ya, ternyata memang betul awalnya makan dan minum dianggap sederhana, lalu kemudian ujung-ujungnya perilaku kan gitu ya. Kalau orang sudah terbiasa mengkonsumsi makan dan minum ya yang haram gitu, dia biasa konsumsi, maka dia juga akan terbiasa untuk melakukan amal-amal yang lain yang haram gitu. Akhirnya dia akan ikut langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata banget. Nauzubillah min dzalik wa nauzubillah. Nah, ini menanamkan lagi sikap istiqomah dalam masalah makan dan minum ya pada anak-anak kita gitu ya. Walaupun mereka diserang dengan berbagai macam opini hari ini, ternyata nggak mudah juga gitu ya, tugas kita semua ya. Kemudian apalagi istiqomah dalam nafsiyah itu dalam berpakaian untuk aurat ya. Ayat ini kan luar biasa, ya ayuhan nabiyyu kul li aswajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayurafna wa la yuzan wa kana Allahu ghafurur rahim. Ini perintah buat perempuan-perempuan muslim untuk menutup auratnya. Betul nggak? Ya. Sekarang gimana? Sekarang serangannya untuk memerintahkan pelajar-pelajar untuk kembali membuka auratnya. Kan gitu Pak. Ya, dimunculkan satu kasus di Gunung Kidul misalnya. Ada guru yang maksa siswinya untuk berjilbab. Digulung opininya. Akhirnya gimana? Udah kembalikan aja pakaian seragam sekolah sebagaimana dulu.
nggak usah lagi pakai kerudung, nggak usah lagi pakai baju panjang gitu. Buka lagi kerudungnya, kemudian buka lagi baju panjangnya, pakai lagi celana rok pendek. Ya, bayangkan, kita dikembalikan ke yang seperti itu gitu. Padahal kan sudah bagus kan anak-anak kita sekarang kalau sekolah tuh pakai kerudung, ditutup auratnya, dia pakai baju panjang, kan memang itu diperintahkan. Kenapa? Karena memang diperintahkan. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihina min jalabibihinna. Panjangkan oleh mereka jilbab-jilbabnya gitu. Nanti pakaian perempuan dalam Islam itu ada dua, ada yang disebut dengan khimar itu pakaian atas, yudribna bi khumurihina ala jubihina, tutup tuh kepalanya ya sampai dadanya. Lalu kemudian ada pakaian ketika dia keluar rumah namanya jilbab. Ini perintahnya. Yang diperintahkan itu istiqomah. Bukan justru jadi sekarang malah sudah betul tapi ditekan, akhirnya malah ditinggalkan lagi pakaian untuk auratnya. Na'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, ya ternyata ya kalau hanya sekedar mengatakan hijrah itu gampang. Yang menjadi sulit itu adalah istiqomah pasca hijrahnya. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah. Ya, lalu perintah juga untuk menjaga syahwat. Ya, istiqomah dan menjaga syahwat. Ya, kun lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Zalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Bayangkan, kita tuh diperintahkan untuk menjaga pandangan kita. Kenapa? Karena dari pandangan ini akan lari ke syahwat. Betul nggak? Ya, saya tuh tafakur saya begini, Pak. Dulu para sahabat itu, Pak, ya, budaya wanita Arab itu budaya erotis. Mereka pakai pakaian tipis, mereka menari-nari di hadapan laki-laki. Betul, ya. Pasca itu gimana? Pasca itu pasti zina. Pasca itu perempuan-perempuan itu menempel pita-pita merah di depan pintu-pintu rumah mereka. Kenapa? Karena kalau laki-laki yang mendaki mereka tinggal masuk ke rumah itu. Maka budaya erotis itu lekat dengan budaya zina. Ya, hari ini kita diserang dengan konten-konten porno di medsos. Tuh. Dan ketika orang terbiasa mengkonsumsi itu, matanya tidak lagi terjaga, maka farjinya pasti tidak akan terjaga. Dia akan terbiasa kemudian dengan perzinahan. Jadi jangan terlalu heran, Pak, kalau sekarang bapak-bapak lihat tiba-tiba ada perkosaan gitu, macam-macam gitu, Pak. Kenapa? Karena di hadapan kita semua konten porno itu udah ada sekarang gitu. Padahal diperintahkan menjaga. Ini kan kalau dalam bahasa kerennya, dalam fikihnya disebut gozul basor, Pak. Gozul basor itu alihkan pandangan. Jadi kalau dalam Islam tuh kalau kita melihat aurat lawan jenis tuh bukan dipelototin gitu, bukan gitu. Justru harusnya palingkan. Ya. Di sini katakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ada kata-kata min di sini, Pak. Min ini artinya sebagian. Kalau identifikasi nggak apa-apa. Bisa kita lihat teman kita identifikasi, oh iya, itu teman kita gelis selesai. Tapi udah itu apa? Nggak dipelototin gitu. Loh, kita orang dewasa loh, Pak. Ketika syahwat kita terangsang, kita bisa datangi istri kita. Gimana dengan anak-anak kita? Yang setiap saat sekarang dibombardir dengan yang seperti itu. Gambar-gambar porno, konten-konten porno di sosmed mereka. Terus di mana mereka akan melampiaskan syahwat mereka? Na'udzubillah min dzalika na'udzubillah. Saya kalau ditanya terus mesti gimana ngebendungnya, Pak Ustadz nggak ngerti juga saya. Karena ini tiba-tiba sudah jadi budaya massal kan, yang masuknya 24 jam kan, betul nggak, Pak? Ya, kalau dulu zaman kita, Pak, zaman kita dulu ya, kan mau bawa pisan ninggalin gitu teh, ya bawa stensilannya, bawa apa, novel-novel gitu ya, dan itu susu rumputan. Kalau sekarang enggak. Anak kita di tempat tidurnya udah bisa melihat itu. Kita juga kan sekarang diserang dengan itu.
Makanya kalau bapak-bapak ibu-ibu melihat sekarang budaya perzinahan itu begitu kental hari ini, dilengkapi dengan pemerkosaan, pelecehan seksual dan sebagainya. Ya gimana enggak gitu. Orang dirangsang setiap saat dengan konten-konten porno. Diperintahkan ya. Kun lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Dzalika askalahum, itu lebih mulia. Jadi istiqomah untuk menjaga syahwat itu jadi kewajiban kita hari ini gitu. Karena diperintahkan oleh Allah. Innallaha khabirun bima yasnaun. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ngedeketinnya aja udah nggak boleh, apalagi melakukan gitu. Ya Pak, hari ini kita dibingungkan lagi ya Pak ya dengan pelecehan seksual di pesantren-pesantren gitu ya Pak ya. Terhadap para santriwati ya. Nauzubillah ya. Kemarin udah ada kasus Seheri ya. Sekarang muncul lagi di kabupaten ya sekarang ya. 20 santriwati ya dilecehkan gitu oleh kiainya gitu. Nauzubillah, gimana tuh? Dan dirangsang setiap saat. Walaupun kiai sekalipun kalau terus-terusan melihat aurat ini perempuan, ya gimana cara dia bisa bertahan? Nauzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak rahimakumullah dengan ngobrol-ngobrol kecil seperti ini ya, mumpung masih masuk bulan Muharram gitu ya. Yang penting di bulan Muharram itu bukan sekedar hijrahnya kalau menurut saya, tapi istiqomah pasca hijrahnya inilah yang jadi problem kita sekarang ini. Ya, akidah kita diserang, ibadah-ibadah mulai digampangkan, makan minum juga kita sekarang dibombardir dengan yang haram-haram gitu ya. Lalu syahwat nih Pak, menjaga syahwat ini luar biasa. Ya, kadang-kadang saya lihat, aduh masya Allah ya, anak-anak sekarang yang bisa dia terlepas dari zina tuh, aduh masya Allah ya. Ya, aduh sayang banget ya sama mereka kita tuh ya. Sedikit sekali yang bisa lepas dari itu sekarang, Pak. Ya, ketika sudah diawali dengan prosesi bobogohan gitu ya, kesananya nextnya terus saja. Nauzubillah min dzalik wa nauzubillah. Padahal diperintahkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Kenapa? Karena fasad dan jalan yang sangat buruk. Ya, tapi hari ini opininya justru sebaliknya. Ya, nauzubillah min dzalik. Baik Bapak-bapak rahimahullah, sudah jam 6. Itu saja yang saya sampaikan, masih banyak materinya, tapi setidaknya mudah-mudahan ini ngegeuingkeun ya. Kita jaga lagi anak-anak kita jaga lagi keluarga kita ya dari segala hal yang bisa menghalangi sikap istiqomah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.